agak susah begini, ya. Terus yang paling pasti setelah kita cek lilitan dia nggak terjadi putaran faksi dua, ya, ya. Tetap aja, ya. Kalau bayi besar biasanya seperti ini, ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita menemukan distosia baru, ya, awal apa yang kita lakukan? Lakukan episiotomi. Ya, sebelum episiotomi yang kita lakukan ada penanganannya adalah alarm. Alarm yang pertama adalah ask for help. Jadi minta tolong, karena ini nggak bisa sendiri. Dia minimal 2 atau 3 tim, ya, 2 orang atau 3 orang, ya, untuk penanganan distosia baru, ya. Terus posisikan ibu itu di ujung tempat tidur, ya, karena ada beberapa yang bentuknya harus kita lakukan tarikan, ya. Nah, kalau terjadi ini kita cari bantuan, boleh keluarganya kalau nggak ada orang atau siapapun yang bisa membantu kita, ya. Setelah itu yang pertama adalah lakukan episiotomi, ya, pelebaran jalan lahir. Ya, kalau yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan anestesi, langsung aja di epis, ya. Karena ini kasus gawat daratan, langsung epis medilateral, ya. Medilateral, setelah epis, kemudian lakukan, ya. Yang kedua adalah the leg of button atau microbed. Microbed itu adalah di mana paha itu nempel di dada. Dan caranya itu nggak langsung dibuka lebar langsung tarik, tapi dia harus si lutut ini agak masuk ke dalam baru ditarik. Ya, kenapa? Kalau dia agak masuk tarik itu si panggulnya akan membuka. Tapi kalau lebar tarik si panggulnya malah menutup seperti ini. Jadi nggak lebar. Fungsinya kita melakukan microbed itu ada agar memperlebar panggul bagian pintu bawah panggul. Ya, pintu bawah panggulnya kita lebarkan seperti ini. Ya, jadi coba satu orang sini tidur di sana. Ya, tidur. Habis tidur, tarik sini. Ini masuk, yang masuk tangannya yang masuk sini, tangan masuk sini. Satu lagi masuk sini, tangannya satu lagi masuk sini. Jadi dia harus di sini. Kemudian, ini masuk dulu ke sini, masuk baru buka. Nah, dia akan melebar. Jadi begini Cang. Dan ini kalau ini kan kurus enak, tapi kalau yang gemuk itu nggak bisa. Jadi dibantu satu orang itu nahan di sini. Nah, nahan begini. Ya, nahan begini. Jadi dia memendek dan lebar. Baru kita lakukan tarik. Ya, oke begini ya posisinya. Jadi ini harus masuk. Ini masuk seperti ini. Masuk. Jadi ini betul-betul nempel di dada. Ya. Kalau ibunya nggak bisa ditekan, dibantu kalau ibunya ngomong. Ya, ini posisi microbed yang benar. Ya, jadi ini agak masuk dulu, baru tekan. Ya, oke, ya. Bantu nih, ya pastikan dulu, ya pastikan dulu dia bangun di mana, kita bantu dia memutar, ya posisi microbed kita bantu, baru kita lahirkan, tarik ke bawah, biasa ke atas, sangga, susu. Tapi kalau tadi dengan microbed masih nggak bisa ditarik-tarik, ya, nah masuk ke sini, nah. Satu orang ini nekan ya, nekan di sini. Boleh pakai simpisis. Jadi simpisis. Tekan di sini. Tekan aja. Kerak gitu ya. Ditekan. Fungsinya untuk apa? Agar bahu bayinya begini. Ya. Gitu ya. Dia bantu. Setelah ditekan begini, seret bayi di sini nih. Microbed nanti ada asisten melakukan Mas Santi di sini. Iya betul Mas Santi, tekan di sini. Kerak. Nah, kita penolong lakukan. Jadi posisi tetap satu orang di simpisis, kita lakukan lahirin. Tapi kalau tadi dengan Mas Santi begini tetap masih susah. Nah, ini ada satu orang yang harus nolong. Jadi tangan kita masuk, kemudian tapi posisi tetap microbed ya. Microbed ya. Tangan kita masuk, susuri, tergantung dari punggungnya di mana, ya. Punggungnya misalnya di mana nih? Kanan, ya. Nah ini dorong, baru kita lahirin. Jadi satu orang dorong, satu orang lahirin.
Makanya kenapa harus 3 orang? Ya, jadi 1 orang masuk sini, dorong. Ya, dorong. Ini namanya rubin. Mas Santi mah di luar, rubin di dalam. Mas Santi rubin. Ya, ini jadi anterior. Jadi bahu anteriornya yang kita dorong. Ya, ini namanya rubin. Ya, dengan cara dorong itu ini namanya rubin. Ya, rubin. Ini yang anterior. Nah, kalau dengan anterior juga nggak berhasil, kita bisa lakukan dengan rotasi. Rotasi itu dengan cara wood namanya. Ya. Itu caranya adalah memutar bahu posterior jadi anterior, anterior jadi posterior. Ini caranya gimana? Satunya di belakang. Ini tangan apa? Kiri. Ini di depan. Nah, jadi memutar seperti ini. Ini kan dibaliknya, nah cara muternya adalah satu di sini, satu di sini. Nah, tekan dulu, ya, ini tekan. Jadi ini tergantung dari bahu. Kalau bahunya begini, bahu kiri, ya, ini bahu apa? Kanan, tangan kiri yang masuk. Tangan kanannya yang di depan. Di depan, ini tekan dulu ke depan. Nah, jadi didorong seperti ini. Nih. Ya. Nah, kalau bahunya di sini, tangan kanannya yang masuk, tangan kiri di depan. Ini putar. Nah, ini yang susah kan? Iya. Begini. Ini begini. Tekan juga. Nih, muter. Jadi kiri yang di atas, dia tekan kanan, tangan kanannya yang di bawah. Jadi gini, ini ke sini. Kalau bahunya di apa ini? Kiri ibu ya? Iya. Nah, kiri yang di atas, kanan yang di depan. Kita putar. Nah, kalau tangannya kanan yang di atas, kiri yang di bawah. Ini putar. Makan. Jadi ini masuknya gini. Nah, ini gini. Ini yang diputar. Tergantung dari posisi punggung. Ini namanya rotasi. Rotasi itu diputar. Ini tapi tekan dulu ininya. Ini tekan dulu, ya, memutar. Baru tarik ke bawah. Ya. Ini caranya Dixon. Kalau manual atau dengan cara Dixon, tadi cara wood. Kalau dengan Dixon itu manual, tangan kita masuk nah ini, tapi ini jarang dilakukan. Ya. Kalau manual revolver itu adalah dengan cara sama kayak kita melakukan pertolongan yang sungsang. Susuri, clavicular, humerus, fossa cubiti masuk. Setelah di fossa cubiti didorong, baru kita keluarkan. Ya, baru udah lahir, baru yang lain nanti ngikutin. Ini tergantung mana yang paling mudah. Boleh belakangan dulu, boleh bawah dulu, ya. Manual, tapi kita lebih banyaknya posterior. Kenapa? Karena ini udah lebih episiotomi. Jadi kita lahirin posteriornya. Clavicular, humerus, fossa cubiti, ini didorong. Nah, ini kita lahirkan. Dan itu baru ikut. Ini adalah manual revolver. Jadi tangannya kita ambil duluan. Biasanya itu tangannya enggak 2 jari, 5 jarinya kita masuk. Oke, kalau udah ketemu tangannya kita ambil. Nah, ini udah lahir, ya, lahirin. Yang ini biasa aja lahirin. Ya. Oke. Biasa. Begitu kita lahir, dievaluasi bagaimana gerak ototnya. Ya, kenapa takutnya ada cedera di daerah clavicular, leher, ya. Ini yang sering terjadi adalah daerah leher, ya.
karena ada intervensi. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita jangan panik, jangan pulih, jangan ditarik-tarik, jangan pushing, nggak boleh diputar-putar pimoting. Itu nggak boleh. Jadi begitu lahir, nggak lahir, kita putar-putar kepalanya. Itu bisa terjadi trauma ya pada bayinya. Jadi hindari itu. Ya. Nggak boleh suruh dorong ini fundusnya, itu nggak boleh. Ya, kan yang masalah ini bahu, didorong-dorong juga bahunya kesangkutnya nggak bisa lahir, kan yang nyangkut. Jadi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana bahunya ini biar tidak tersangkut. Salah satunya itu tadi, ya. Microbed itu agar dia lebih pendek dan melebarkan pintu bawah panggul. Kemudian kalau nggak berhasil, tapi biasanya dengan microbed rata-rata kalau bayinya nggak terlalu besar 3,5, 3,7 itu sudah berhasil. Kalau misalnya dapat bayi 4,2 cukup dengan jadi tekan dari luar, ya, Mas Santi. Tapi dengan Mas Santi nggak tubin, ya. Tubin itu ditekan. Ya, satu orang nekan, jadi satu orang yang nekan, satu orang lagi lahirin. Gak bisa kita sambil rubin sambil nolong, gak bisa. Ini juga nekan kan orang lain, kita sambil nekan itu usaha. Nah, tetap. Jadi satu orang harus ada yang nekan dari luar. Ya, satu orang nolong. Rubin pun sama, satu orang nekan bahunya, satu orang tarik. Atau kalau mau masukin tangan, serat, baru kita lahirin. Itu bisa. Kalau nggak ada orang lagi, jadi sambil rubin, sambil Mas Santi, sambil kita rubin boleh nggak? Salah satu saja. Tidak. Ini kan udah ditekan di sini. Jadi kalau Mas Santi nggak, berarti tangan kita yang masuk. 4 jari masuk, tarik. Ya, jadi ini anterior dulu, ya, yang kita lahirkan. Ya, jadi sangkutnya kan ada di anterior, ya, yang banyak nyangkut itu anterior. Tapi kalau misalnya dengan Mas Santi, dengan microbed kita coba dulu bahu posteriornya kita lahirin, boleh. Ya, jadi kalau nggak selalu harus anterior dulu yang kita lahirin, boleh dengan posteriornya dulu. Kalau kenapa? Karena posterior kan sudah di epis, kita sudah lebarkan. Ya. Lahir, udah bahunya lahir, nanti biasanya yang ini ngikutin. Jelas ya untuk distorsi bahu. Ya, Anda cukup pakai belajar yang microbed, Mas Santi, cukup itu saja. Ya, Rubin dan yang lainnya nggak. Jadi yang lain kita bisa bukan tanah.